Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indri Aprianti dari kelas 21F jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Subtema kali ini adalah bisnis dalam konteks global, di mana bisnis atau organisasi yang sifatnya terbuka dalam konteks global. Ada istilah proses globalisasi. Apa itu proses globalisasi? Nah, globalisasi adalah sebuah proses di mana ekonomi nasional dari beberapa negara dari belahan dunia ini ataupun sistem perdagangan dari negara-negara tersebut menyatu menjadi sebuah sistem yang independen atau saling tergantung. Nah, tentunya harapannya yang pertama adalah kesejahteraan atau wealth, ialah globalisasi yang pengaruhnya positif. Tapi jangan heran juga kalau misalkan ada pengaruh yang negatif atau pengaruhnya dalam konteksnya ialah threat atau ancaman, bukan opportunity atau peluang atau juga chance untuk berkembang. Jadi kita bisa melihat kelompok-kelompok negara yang terpengaruh kondisinya sedemikian rupa yang bisa dikelompokkan dari berbagai sisi, yaitu yang pertama high income countries, yaitu negara-negara yang pendapatannya tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu upper middle income countries, yaitu negara-negara yang pendapatannya menengah atau juga bisa dikatakan medium. Nah, dan yang terakhir yaitu low medium income countries, yaitu negara-negara yang masih berkembang. Sedangkan dari sisi geografi dalam globalisasi bisa dikelompokkan berdasarkan wilayah, misalnya benua Amerika, benua Eropa, Asia Pasifik, dan Australia. Masing-masing ini dalam konteks globalisasi dalam proses setiap wilayah tersebut, mereka mencoba untuk membuat satu kesepakatan kerjasama dalam konteks antar negara. Contohnya seperti apa nih? Contohnya seperti NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Berarti di sana negara-negara Amerika Utara, ada Kanada, Amerika Serikat, mereka membuat NAFTA. Demikian juga dengan Eropa, mereka membuat EU atau European Union, ini di negara-negara barat. Nah, konteks negara kita adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Ada 10 negara yang diantaranya ada Indonesia. Nah, di sisi lain dalam konteks globalisasi dalam BOP atau Balance of Payment dan BOT Balance of Trades, biasanya di situ dikatakan ada surplus atau divisi negara-negara yang relatif cenderung surplus itu. Ada negara yang sejahtera dan sebaliknya. Sebetulnya di sini itu keseimbangan antara impor dan ekspor. Jumlah impor dan ekspor terhadap nilainya ialah jika besar impor berarti defisit dan jika lebih besar ekspor berarti menuju surplus. Nah, ada pertanyaan mengapa terjadinya bisnis atau perdagangan internasional? Tentunya ada teori yang menjelaskan mengenai perkembangan dari yang paling sederhana hingga paling detail. Contoh yang pertama adalah teori merkantilisme. Merkantilisme ini termasuk teori yang awal menjelaskan bahwa negara akan menuju kesejahteraan kalau dia mampu melakukan perdagangan internasional. Khususnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya logam mulia, misalnya perak atau emas. Nah, teori yang selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori absolute advantage. Artinya, masing-masing negara itu hanya bisa menghasilkan hasil bumi dan satu macam, dan negara lain tidak mampu. Nah, masing-masing negara akan mengimpor jika tidak mampu menghasilkan, sedangkan ia akan mengekspor yang mampu menghasilkan. Nah, tentunya asumsi Adam Smith ini yaitu absolut, walaupun kenyataannya tidak demikian. Nah, oleh karena itu David Ricardo di sini mengkritisi bahwa absolute advantage kurang tepat, dan yang tepat adalah yang ketiga yaitu teori comparative advantage. Artinya setiap negara bisa mengekspor apapun secara komparatif dan relatif lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Kemudian yang berikutnya yaitu teori competitive advantage yang dikemukakan oleh Michael Porter, yaitu keunggulan bersaing.
sama-sama bisa menghasilkan dan efisien, tetapi untuk keunggulan bersaing itu berarti yang pertama, dia mampu lebih baik memuaskan pelanggan dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua yaitu cepat beradaptasi dengan perubahan, maka negara itu mampu dengan cepat mengadaptasi dirinya untuk mengikuti perubahan itu dan mengambil positifnya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu teori Hackers-Ohlin menyebutkan bahwa tergantung endowment yang dimiliki oleh negara itu. Dia akan mengekspor produk-produk biasanya dan lain-lain yang membutuhkan kerjasama. Dan yang keenam yaitu Leontief Paradox. Ada cerita unik dari teori ini karena menurut Leontief yaitu paradoks di mana negara seharusnya mengekspor kapital intensif, malah justru dia mengekspor labor intensif, malah sebaliknya. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai bisnis dalam konteks global. Ada 3 sisi, yang pertama yaitu sisi kesejahteraan, dan yang kedua yaitu sisi geografis, dan yang ketiga yaitu sisi lain dalam BOP dan BOT. Kemudian menjelaskan mengenai teori-teori mengenai mengapa terjadinya bisnis internasional. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.